Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Kaki pusing, lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Identifikasi secara harfiah berarti menemukan. Dalam pembahasan ini, identifikasi dilakukan untuk menemukan apakah seorang siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus atau bukan. Identifikasi ABK dilakukan untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami gangguan dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak lain seusianya, baik itu dilihat dari segi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun sensoris neurologis. Jika anak tersebut terindikasi sebagai anak ABK, maka kita dapat mengklasifikasikannya. Apakah termasuk golongan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, lamban belajar, maupun autis. Seberapa penting identifikasi dilakukan? Sebagai seorang guru yang menyediakan layanan pendidikan, kita harus tahu betul kepada siapa layanan ini diberikan dan layanan seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa. Inilah pentingnya identifikasi sebagai informasi awal guru dalam menentukan rancangan pembelajaran yang tepat bagi siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen. Pada poin yang pertama yaitu ada hakikat asesmen. Sebelumnya saya ingin menunjukkan di sebelah saya dan mungkin kita tidak percaya. Lalu apa yang akan kita katakan terhadap dia? Dengan dimiliki seseorang yaitu berkebutuhan khusus dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam lingkungan yang ramah dan keterbukaan adalah kunci yang pertama. Dan asesmen ini salah satu kegiatan evaluasi pendidikan untuk mengumpulkan informasi dalam merencanakan program pembelajaran dalam ABK. Kemudian pada poin yang kedua yaitu model pelaksanaan asesmen. Pada model ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada baseline assessment. Model ini berkaitan keterampilan dengan tujuan untuk mengetahui kesulitan, keterbatasan, keinginan, dan kebutuhan seorang anak. Dan yang kedua yaitu progress assessment. Model ini berkaitan program pelayanan pendidikan sehingga guru mendapat informasi level perubahan yang jelas. Dan yang ketiga yaitu specific assessment. Model ini berkaitan hal-hal spesifik pada ABK, yaitu guru mampu menentukan perilaku tertentu dari seorang anak. Dan yang keempat yaitu ada final assessment. Model ini berkaitan dengan pencapaian pembelajaran yaitu pada saat kenaikan kelas. Dan yang terakhir kelima yaitu ada follow up assessment. Model ini berkaitan memperoleh gambaran yang jelas dan luas tentang kondisi anak yang membutuhkan tindak lanjut. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu ada jenis assessment. Yang pertama ada asesmen formal. Asesmen formal menggunakan alat asesmen yang baku, misalnya tes intelijensi dan pencapaian hasil belajar. Yang kedua yaitu ada asesmen informal. Asesmen informal menggunakan alat asesmen yang tidak baku dengan tujuan mengumpulkan informasi saat pembelajaran dan dasar menentukan kemampuan siswa dalam belajar. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahu kan apa itu asesmen? Untuk melakukan asesmen ini terdapat beberapa tahapan loh. Yang pertama adalah screening. Pada tahapan ini dilihat siswa mana yang berbeda dari siswa lainnya. Kemudian dilakukan diagnosis,
yaitu menentukan siswa mana yang memerlukan pengubahan dalam pembelajaran. Lalu dilakukan penempatan program yang didasarkan pada tingkat gangguan kecerdasan yang dialami oleh siswa. Kemudian dilakukan penempatan kurikulum, yakni menentukan level mana yang digunakan untuk memulai pengajaran atau dengan memodifikasi kurikulum dari pemerintah. Selanjutnya dilakukan evaluasi pengajaran dan evaluasi program. Asesmen ini memiliki dua ruang lingkup. Yang pertama, asesmen berdasarkan kehidupan anak, dan yang kedua, asesmen berdasarkan waktu. Berdasarkan kehidupan anak, asesmen melihat kemampuan akademik siswa, kemampuan non-akademik, dan perilaku adaptif siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berdasarkan waktu, asesmen melihat kemampuan siswa sebelum proses pembelajaran dan ketika proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Asesmen juga memiliki beberapa karakteristik, yakni belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, menggunakan teknik yang bervariasi, dan berdasarkan acuan kriteria. Materi selanjutnya adalah kurikulum fleksibel dan penyusunan, di mana fleksibilitas merupakan salah satu prinsip dari 5 prinsip kurikulum, yaitu ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang akan kita bahas adalah fleksibilitas, di mana menurut Heri Hermawan DKK, fleksibilitas itu merupakan prinsip dari kurikulum, di mana kurikulum bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kemudian menurut Ronald, fleksibilitas itu memiliki dua sisi, yaitu untuk guru dan untuk siswa. Sisi untuk guru, di mana guru bisa diberikan ruang untuk memodifikasi kurikulumnya berdasarkan situasi dan kondisi. Kemudian untuk siswanya, siswa diberikan ruang juga untuk memilih sesuai minat dan bakat mereka. Kemudian penyusunan kurikulum. Menurut Wahyuni, kurikulum itu disusun oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang kemudian disesuaikan di sekolahnya masing-masing. Kemudian dalam penyusunannya itu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan setiap jenjang pendidikan. Di mana pada sekolah luar biasa diberikan kebijakan untuk memodifikasi kurikulumnya sesuai dengan keadaan dan situasi siswanya masing-masing. Untuk mempermudah proses pembelajaran, maka dibuatlah rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan RPP. Namun, apakah di kelas inklusi juga menggunakan RPP? Program pembelajaran individual atau yang kita singkat dengan PPI atau bisa juga kita sebut dengan Individual Educational Program atau IEP merupakan suatu program yang dibuat oleh guru SLB atau guru pendamping khusus yang berisi target, tujuan, atau kompetensi yang harus dicapai oleh ABK. Singkatnya, PPI merupakan suatu program pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus. Meskipun PPI dan RPP sama-sama program pembelajaran, tetapi keduanya sangat berbeda loh. RPP ditujukan untuk seluruh siswa di kelas, sedangkan PPI hanya dibuat dan diterapkan pada satu siswa ABK dengan kemampuannya masing-masing. Berikut adalah contoh form PPI. Nah, jadi dalam PPI ini harus mencakup 3 komponen dasar, yaitu identitas siswa, baseline. Jadi baseline ini mencakup hambatan, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Lalu yang ketiga adalah annual goals yang berisi tujuan pembelajaran dalam 1 tahun atau 1 semester. Selain ketiga komponen penting tadi, bisa juga kita berikan deskripsi tentang rencana pembelajaran, sasaran jangka pendek, waktu, serta evaluasi. Nah, lalu apa saja sih tahapan-tahapan dalam pembuatan PPI? Jadi yang pertama adalah kita melakukan assessment terlebih dahulu, lalu kita merumuskan informasi menjadi profil anak berdasarkan hasil assessment tadi. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan perencanaan, yang keempat, mendesain pembelajaran, lalu yang terakhir, mengimplementasikan program pembelajaran individual pada siswa berkebutuhan khusus. Penilaian dan evaluasi serta pelapor pembelajaran yang bermakna. Dalam setting pendidikan inklusif, sistem penilaian diharapkan di sekolah yaitu bersifat fleksibel. Penilaian yang disesuaikan dengan kompetensi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.
Penilaian dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Nah, penilaian sendiri memiliki arti prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Kemudian prinsip mengenai penilaian anak berkebutuhan khusus, diantaranya 1. Penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus ringan, yaitu mengikuti kurikulum umum dan menggunakan kriteria penilaian reguler sepenuhnya. Yang kedua, penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus sedang yang menggunakan kurikulum modifikasi sistem penilaiannya, menggunakan panduan antara sistem penilaian umum dan sistem penilaian individu. Yang ketiga, penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus berat pada sekolah inklusif yang menggunakan kurikulum yang individualisasi. Sistem penilaian menggunakan norma penilaian individu yang didasarkan pada tingkat daya serap. Evaluasi dan pelaporan dalam pendidikan inklusif. Nah, jadi apakah anak-anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi ini memerlukan evaluasi juga pelaporan hasil belajar? Nah, jawabannya ya. Kenapa kita perlu evaluasi? Nah, karena evaluasi ini adalah salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses pendidikan seperti itu. Jadi dengan adanya evaluasi, kita dapat berbenah menjadi lebih baik kemudian harinya. Nah, apa sih sebenarnya arti evaluasi? Jadi evaluasi itu adalah proses sistematis dari mengumpulkan, menganalisis, hingga menafsirkan data atau informasi yang diperoleh dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian beberapa karakter dari evaluasi adalah yang pertama, mengidentifikasi aspek yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua, memfasilitasi pertimbangan-pertimbangan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna. Nah, yang berguna ini diartikan sebagai informasi yang ilmiah, reliable, terus valid dan tepat waktu. Kemudian yang keempat, melaporkan penyimpangan atau kelemahan untuk memperoleh remediasi dari yang dapat diukur saat itu juga. Nah, kemudian mengenai pelaporan. Pelaporan hasil belajar itu dibedakan oleh model kurikulumnya. Jadi hasil belajar itu tergantung model kurikulum apa yang digunakan. Nah, di sini dibagi tiga. Yang pertama, model kurikulum reguler penuh. Jadi maka model hasil belajarnya itu menyesuaikan dengan kurikulum ini, yaitu model rapot reguler yang berlaku. Nah, kemudian yang kedua, model kurikulum yang dimodifikasi. Maka laporan hasil belajarnya juga menggunakan rapot reguler yang dilengkapi dengan deskriptif atau narasi yang menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah model kurikulum yang diindividualisasikan. Nah, maka model hasil belajar ini yaitu dengan kuantitatif juga dilengkapi dengan deskriptif. Kan ku